Jadi saudara, hari ini adalah orang yang paling berbahagia, orang yang paling pasti. Kenapa? Orang di luar sana tidak ada kepastian masuk tahun 2026. Tapi bagi kita, kita ada kepastian. Kenapa? Janji Tuhan, rancangan Tuhan membawa harapan masa depan bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Iya, itulah sebabnya kalau orang luar, orang dunia sana Bapak Ibu, mereka harus cari paranormal, abnormal, cari orang pintar, orang bodoh, orang miring dan segala macam Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka nggak tahu apa yang terjadi di tahun 2026. Tapi bagi kita percaya firman Tuhan menjanjikan rancangan Tuhan, rancangan bukan kecelakaan, tapi memberikan masa depan penuh harapan bagi setiap kita. Jadi karena itulah hari ini kita mencari Tuhan di hari pertama ini. Ini menggenapi firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33. Yang berbunyi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagi kita. Jadi hari ini kita mencari, maka di tahun 2026 ini semua ditambahkan. Amin Bapak Ibu. Lah iya dong. Karena firman Tuhan yang menjanjikan demikian. Karena itu saudara nggak perlu khawatir di tahun 2026 ini. Ya, bahkan juga ketika kita mencari Tuhan, maka kita akan mengenal Tuhan. Dan ketika kita mengenal Tuhan, 2 Petrus 1 ayat 2 berkata, maka kita akan beroleh kelimpahan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kan luar biasa kan? Iya, hidup kita ini hidup karena anugerah Bapak Ibu. Karena apa? Karena sepantasnya kita dihukum. Sepantasnya kita mati. Tapi kita tidak dihukum. Kita tidak mati. Itu karena anugerah Tuhan. Yang menghapus dosa kita dan membuat kita hidup diberkati. Itu anugerah Bapak Ibu. Iya kan? Iya, itu artinya anugerah. Iya. Oh, saya belum nyapa Bapak Ibu ya. Shalom Bapak Ibu, shalom. Shalom dulu. Shalom, shalom juga. Yang ini online dah Pak? Bukan ya? Oh enggak. Tapi nanti rekamannya saya shalom juga. Shalom semua yang nonton. Ya, selamat tahun baru. Mana hadiahnya? Mana kacang gorengnya? Tapi lucu ya kalau orang di Sumatera itu, orang di Sumatera lebih utama merayakan tahun baru dibandingkan Natal. Iya Bapak Ibu. Kalau tahun baru itu biasanya jam 12 malam, tanggal 31, itu 31 Desember itu biasanya bangun. Untuk kita introspeksi diri, saling mengampuni, saling memaafkan, untuk kita bisa tetap bergandengan tangan masuk tahun baru. Makanya tahun baru itu lebih punya arti dibandingkan perayaan Natal gitu Pak Yo. Jadi daripada perayaan Natal, bagusan martau baru gitu. Bahasa Koreanya Pak Yo, martau baru gitu. Ya. Ya Pak Yo, makanya kalau orang-orang Batak biasanya mesti teler ini. Kenapa? Ya tadi malam itu mereka mesti bangun itu sampai dini hari. Termasuk juga Niko. Ya itu Santa Claus Niko Marpaung Bapak Ibu. Nah, itu dia izin hari ini. Kenapa? Ya biasa jam 12 malam dia bangun. Ya pasti gitu Bapak Ibu. Cara saling maafin. Makanya dia nggak tidur itu sampai jam 6 pagi atau apa. Makanya jadi teler ya nggak masuk hari ini. Oke Bapak Ibu ya. Itu biasa. Ya, judul khotbah kita hari ini, ya, judul khotbah kita hari ini adalah keluarga yang sepakat. Judul khotbah kita adalah keluarga yang sepakat. Apa judulnya Bapak Ibu? Keluarga yang sepakat. Catat. Nah, nanti soal. Catat, ya. Mari kita lihat Matius 18 ayat 19 sampai dengan 20. Matius 18 ayat 19 sampai dengan 20. Matius. Catat. Luar biasa sekarang ya jemaat Monument Church ini. Kalau pendeta khotbah pasti mencatat. Kan jarang-jarang itu di tempat lain. Ya kan biasanya kadang-kadang kita malah tidur. Ya kan khotbahnya membuat ya pengantar tidur.
istilahnya Pendeta Inyoman Agus. Ya Bapak Ibu, boring. Saudara tahu arti boring? Itu singkatan. Bobok miring. Boboknya miring. Jadi dengar khotbah boring, bobok miring gitu. Gerakannya itu biasanya boboknya itu pelan gini. Tapi ketika bangun tiba-tiba kaget dia gitu. Gitu Bapak Ibu. Jadi ciri-cirinya boboknya pelan-pelan miringnya. Tapi ketika dikagetin, Pak pendetanya udah selesai khotbahnya. Gitu Bapak Ibu. Boring, bobok miring. Ya, jangan ya, bobok miring. Haleluya. Ya, Matius 18 ayat 19 sampai dengan 20. Saya baca ayat 19, Bapak Ibu ayat 20 ya. Ya, oke, saya mulai ayat 19. Dan lagi aku ini siapa? Tuhan Yesus berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, katakan sepakat, meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ayat 20 Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Nah ayat ini seringkali oleh banyak pendeta, oleh banyak WL, itu dikatakan 2-3 orang sepakat ini adalah jemaat. Benar gak Bapak Ibu? Sering gak Bapak Ibu dengar? Sering ya, 2-3 orang berkumpul sepakat, maka aku akan hadir. Ya, menjawab doa, permintaan. Ya itu sebenarnya kurang tepat. Kok bisa Pak? Ya, karena gak berlaku di semua gereja. Kalau gereja kita sekarang ini kalau masih kecil, kiri kanan saudara masih kenal. Benar nggak Bapak Ibu? Oh ini Ibu Sarah, ini Ibu Verly, ini Ratu, ini Pak Satria, ini Pak Ferdinand. Itu masih ingat kan? Masih tahu kan? Masih kenal kan? Tapi kalau sudah gereja mega church, gereja yang besar, ribuan orang sekali ibadah, saudara nggak kenal siapa yang duduk di kiri kanan saudara. Percaya deh saya. Karena saya dulu pernah ada di gereja yang paling besar di Indonesia selama 12 tahun. Jemaat tidak kenal yang duduk di kiri kanannya. Lah kenal aja enggak, bagaimana sepakat? Benar enggak Bapak Ibu? Saudara bisa sepakat dengan seseorang kalau orang itu saudara kenal. Lah kalau enggak kenal aja enggak, gimana bisa sepakat? Benar enggak Bapak Ibu? Iya. Jadi enggak mungkin ini berbicara tentang jemaat karena tidak berlaku pada semua gereja. Kalau gereja kecil iya, saudara masih saling kenal, ya kan? Masih saling kenal. Ibu Erlina, Ibu Linda masih bisa kenal, ya enggak? Tapi kalau udah ribuan orang, saudara nggak bisa kenal. Iya, nggak bisa saling kenal, Bapak Ibu. Iya, kiri kanan saudara nggak kenal. Boro-boro sepakat. Oh jauh tuh Bapak, jauh ya. Kiri kanan saudara nggak kenal, ya kan? Nah, tapi ini berlaku untuk apa ini sebenarnya ayat ini? Ini berlaku untuk keluarga. 2-3 orang berkumpul sepakat. Ini berbicara tentang keluarga. 2 orang itu berbicara tentang suami istri. 3 berbicara kalau ada anak-anak. Makanya dikatakan 2-3 orang. Atau 3 orang. Jadi 2 suami istri atau 3 itu kalau ada anak. Amin Bapak Ibu. Jadi bukan jemaat. Kalau jemaat ayat ini harus berlaku kepada semua gereja. Nyatanya ini hanya bisa berlaku pada gereja yang kecil. Kalau sudah gereja ribuan orang, mega church, saudara nggak kenal kiri kanan saudara yang duduk. Nggak akan kenal, percaya deh saya. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi ini bukan berbicara kepada jemaat. Amin. Tapi keluarga, suami istri harus sepakat. Kenapa suami istri bisa sepakat? Karena suami istri bukan lagi 2, tapi telah menjadi 1. Pasti sepakatnya. Sepakatnya itu juga sepakat mati. Kalau suaminya diganggu orang, pasti istrinya akan bela mati-matian. Sebaliknya juga, kalau istrinya diganggu orang, pasti suaminya juga bela mati-matian.
Benar nggak Bapak Ibu? Iya, nggak ada suami ya ketika tahu istrinya diganggu orang, suaminya berkata, biarin aja, mati 1, tumbuh 1000. Nggak ada itu, nggak ada ya, nggak ada. Itu tidak akan terjadi tuh, tidak akan terjadi. Benar nggak Bapak Ibu? Iya, nggak akan terjadi. Ya pasti dibela mati-matian kan? Pasti. Demikian juga anak juga akan dibela mati-matian. Anak juga akan membela mati-matian orang tuanya. Amin. Iya, iya. Karena itulah sepakat ini adalah sepakat mati dan hanya bisa terjadi di keluarga. Kalau di gereja nggak mungkin. Boro-boro semangat mati Pak, pinjam duit aja saudara mikir 1000 kali. Coba tetangga saudara nggak kenal lagi, pinjam dong 100.000 buat ongkos. Siapa lo? Benar gak Bapak? Iya kan? Lah iya dong. Iya kan? Iya apalagi sampai mati. Bela mati nggak mungkin. Nggak akan terjadi itu ya. Tapi kalau keluarga pasti terjadi. Suami akan membela istrinya mati-matian. Istri juga akan membela suaminya mati-matian. Orang tua akan membela anaknya mati-matian. Benar nggak? Iya dong. Jadi 2-3 orang ini berbicara keluarga ya. Bukan jemaat ya, karena kalau ayat ini berlaku untuk gereja harus berlaku ke semua gereja ya, baik yang kecil maupun yang besar. Tetapi ayat ini enggak berlaku pada gereja yang ribuan orang. Ya, ribuan orang ya. Ya enggak? Ya, iya luar biasa Bapak Ibu. Nah, Allah itu memandang penting keluarga. Harus sepakat. Iya Bapak Ibu. Kenapa Allah sangat berkepentingan pada keluarga? Karena keluarga adalah lembaga terkecil, lembaga pertama yang didirikan Tuhan di bumi ini. Pertama adalah Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa ya, beda jenis, bukan Adam dan John. Enggak ya, bukan Putri dan Hawa, enggak Bapak Ibu ya, enggak ya. Beda jenis. Ya kan Bapak Ibu? Iya kan? Beda jenis kan? Adam dan Hawa. Jadi beda. Jadi jangan ya nggak ada sama lah pokoknya. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya, jadi Adam dan Hawa Bapak itu lembaga pertama didirikan Tuhan. Bahkan juga dosa pertama kali terjadi di dalam keluarga. Keluarga Adam dan Hawa. Iya. Amin Bapak Ibu. Makanya kadang-kadang kalau pertanyaan ada gereja membuka pertanyaan atau pendeta buka pertanyaan kepada jemaat atau kepada saat KKR, kadang-kadang pertanyaannya aneh-aneh Bapak Ibu. Iya, kadang-kadang aneh-aneh. Aneh-anehnya gimana Pak? Aneh-anehnya katanya Adam adalah manusia paling berbahagia karena dia tidak punya mertua. Gitu. Amin. Bahkan juga dikatakan, ya Adam dan Hawa adalah manusia yang tidak punya puser. Karena apa? Karena mereka tidak dikandung kan? Ya kan puser itu kan karena plasenta kan? Kalau dilahirkan dikandung dari mamanya. Lah Adam dan Hawa kan nggak dikandung, jadi nggak punya puser ya. Iya enggak? Iya kan gak ada pusar ya kan? Iya. Makanya itu gitu. Itu joke aja Bapak Ibu, itu bercandaan ya. Jadi agak aneh lah gitu ya Bapak Ibu. Jadi dosa pertama itu terjadi di dalam keluarga ya. Makanya juga iblis seringkali menyasar, targetnya adalah keluarga. Karena memang juga sejak Taman Eden dosa dimulai di dalam keluarga. Amin. Dan keluarga itu sebenarnya adalah gambaran Allah. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan di dalam keluarga 3 Tritunggal ini terlihat. Ada Bapa, ada Anak, ada istri. Benar gak? Ini Tritunggal Allah. Istri apa? Penolong. Dan itu sama dengan peran dari Roh Kudus. Penolong, penghibur. Makanya ketika orang bertanya tentang Tritunggal Allah, tuju aja keluarga, selesai urusan. Walaupun mereka 3 pribadi yang berbeda, tapi mereka satu kesatuan. Mereka sepakat mati. Itu dia Bapak Ibu. Orang kadang-kadang menjelaskan tentang Allah itu
ribet gitu ya, berputar-putar dan segala macam. Ya, Allah itu Allah yang luar biasa menunjukkan karya ciptaannya di alam ini juga, di dalam keluarga. Makanya kerajaan Allah disebut juga keluarga kerajaan Allah kan. Iya, luar biasa ya. Karena itulah Bapak Ibu, masuk tahun baru kita harus sepakat di dalam keluarga. Bagaimana agar keluarga itu sepakat? Bagaimana caranya Bapak Ibu? Caranya adalah Natal harus terjadi. Natal harus terjadi. Natal artinya Yesus lahir. Jadi keluarga siap masuk tahun baru harus sebelumnya didahului dengan Natal. Yesus lahir di dalam hidup kita masing-masing. Ketika Yesus lahir di dalam kehidupan kita masing-masing, maka damai Natal membuat keluarga kita sepakat, membuat kita bergandengan tangan. Dan ketika kita sepakat dan bergandengan tangan, maka kita siap masuk tahun baru dengan pengharapan kita akan menang. Tapi kalau keluarga saudara, ya Desember aja udah cekcok terus. Saudara masuk tahun baru juga nggak pasti gitu Bapak Ibu. Iya dong, kalau ribut terus kan. Gimana saudara masuk tahun baru? Tantangan baru. Benar gak Bapak Ibu? Iya, tapi kalau saudara gandengan tangan, apapun masalah di depan itu, saudara bisa atasi secara bersama. Amin. Makanya tidak kebetulan Natal itu mendahului tahun baru. Seminggu sebelum tahun baru itu adalah Natal. Coba tambahkan. Tanggal 25 Desember tambah 7 hari. Tanggal berapa? Tanggal 1. Persis tanggal 1. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan Natal itu agar damai Natal menjadi bekal bagi kita untuk siap masuk tahun baru. Kalau saudara tidak mengalami damai Natal, saudara tidak siap masuk tahun baru. Karena apa? Tahun baru, tantangan baru, masalah baru. Amin Bapak Ibu. Lah iya dong. Iya, karena itulah mari di saat Natal ini, di saat tahun baru ini kita sungguh-sungguh mempersiapkan keluarga kita. Ada kesehatian, ada kesepakatan. Dan itu bisa terjadi kalau kita sungguh-sungguh mengalami damai Natal di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi dosa pertama itu dimulai dari keluarga Adam dan Hawa. Bahkan akhir dari perjanjian lama itu ditutup juga dengan keluarga. Iya Bapak Ibu, keluarga. Coba kita buka Maleakhi 4 ayat 6. Ini tambahan ayat Grace. Ya. Maleakhi 4 ayat 6. Ini akhir dari perjanjian lama. Ini kembali ditegaskan Allah tentang pentingnya keluarga. Nanti siapkan juga King James Version ya. Nah, bahasa Indonesia dulu. Ini saya bacakan ya Maleakhi 4 ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku besar Allah datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi saudara lihat itu, Allah memukul bumi kalau hati bapak-bapak dan hati anak-anak tidak sepakat, cekcok. Jadi berbicara tentang keluarga. Jadi ketika keluarga cekcok, Allah akan memukul bumi. Itu kan gawat kan? Gawat itu ayat. Akhir dari perjanjian lama nih Bapak Ibu. Iya, jadi artinya penting. Coba kita lihat versi bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggrisnya, Allah akan mengutuk bumi. Curse. Nah, coba curse-nya tadi. Maleakhi 4 ayat 6. Curse-nya di blok Grace. Bisa deh blok. Curse. Bukan. Curse iya. Kata lihat itu Bapak Ibu yang di blok si Grace. Curse. Artinya apa? Kutuk. Jadi ketika keluarga tidak sepakat, hati bapak dan hati anak cekcok, maka kutuk akan turun atas bumi. Itu kata ayat, bukan atas kata saya. Karena itu. Jadi berat ya. Berat kan? Jadi keluarga itu sangat penting. Iya, sangat penting. Karena itulah dalam keluarga kita masuk tahun baru, kita bergandengan tangan. Ada kesatuan antara bapak, ibu, dan anak. Agar apa? Agar hidup saudara tidak terkutuk.
Agar apa? Agar Allah tidak memukul bumi. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Bahkan juga KDRT nggak boleh terjadi. KDRT. Jadi suami tidak boleh keras mukuli istri. Kalau memang saudara jagoan, pukul itu polisi, pukul itu tentara, bonyok saudara nanti. Iya, kalau berani mukul polisi tentara, mereka terlatih. Satu penjaga keamanan, satu penjaga pertahanan. Wah, berani lawan mereka lah. Mereka tuh terlatih olahraga terus setiap hari. Nah, saudara tabok mereka, saudara ditabok ulang. Jangan lawannya sama istri. Aduh, jangan ya, jangan. Ya, jadi kalau berani lawan polisi atau tentara ya. Ya, coba Maliaki 2 ayat 13 sampai dengan 14. Jadi dalam rumah tangga jangan ada tangisan, air mata. Kenapa? Karena persembahan kita nanti ditolak oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi gitu ya. Jadi suami istri harus saling mengasihi. Jangan saling berantem. Apalagi pukul-pukulan. Ya Bapak Ibu ya, pukul-pukulan gak boleh ya. Kalau berani lawan polisi atau tentara ya, itu baru jago saudara. Ya Maliaki 2 ayat 13 sampai 14. Nih saya baca ayat 13, Bapak Ibu ayat 14 ya. Oke siap, saya mulai. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutup mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Ayat 14 Bapak Ibu. Jadi suami istri tetap setia. Amin Bapak Ibu. Istri masa mudamu, jangan dihilangkan kata masanya. Istri mudamu, jangan. Beda-beda tipis itu ya. Ya masanya harus ada. Oke Bapak Ibu. Ya, dan istri masa mudamu. Jadi kita jangan ada tangisan, jangan ada KDRT, jangan ada kekerasan dalam keluarga. Karena apa? Persembahan kita akan ditolak oleh Tuhan. Itu kata ayat, bukan kata saya. Amin Bapak Ibu. Iya, itu kata ayat, Maliaki. Amin. Makanya masuk tahun baru, jangan saudara ada kekerasan di dalam keluarga, jangan ada tangisan, jangan ada rintihan. Tapi mari kita bersukacita, kita bergandengan tangan, sehingga kita bisa masuk tahun baru, bisa dengan pengharapan baru, dengan semangat baru, dengan perjuangan baru, untuk kita mengalami kemenangan baru. Amin. Tuh, iya kan? Iya. Jadi ayat 2 ini, ayat 14 ini, Tuhan menunjukkan hubungan suami istri harus akur. Ayat tadi terakhir, Maliaki 4 ayat 6, menunjukkan hubungan bapak dengan anak harus juga akur. Amin Bapak Ibu. Iya. Supaya apa? Supaya kita masuk tahun baru dengan semangat baru, dengan damai sejahtera, dan kita bisa berharap kemenangan di tahun baru. Amin. Tuh, luar biasa ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, sekarang kita makna dari tahun baru ya, makna tahun baru. Saya nggak panjang-panjang lah khotbahnya. Makna tahun baru. Pertama adalah di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita song-song berkat baru dan rancangan baru Tuhan bagi kita. Mari kita buka 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Kor 5 ayat 17. Haleluya. Saya ingin tanya dulu, siapa yang semalam ikut ibadah online? Ada ikut? Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi
Lumayan juga ya, lumayan. Lumayan itu baru pertama kali kita uji coba, tapi ya lumayan lah, lumayan. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17 sudah di sana. Ini ayat terkenal juga ini ya. Oke, ya saya bacakan buat kita semua ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Saudara ada di dalam Kristus? Amin. Maka ayat ini bagi kita. Lah kan kita kan di dalam Kristus kan? Iya kan? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Kita hari ini di dalam Kristus, maka ayat ini untuk kita. Lanjutkan. Ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau sudah ada ciptaan yang baru, maka hal-hal yang lama harus sudah berlalu. Kalau tidak, nggak bisa muncul hal yang baru. Iya Bapak Ibu, iya. Hal yang baru itu bisa muncul kalau yang lama sudah berlalu. Benar gak Bapak Ibu? Iya kan, tahun 2026 itu bisa muncul kalau tahun 2025 berlalu. Coba, masih bulan Juli, bisa gak masuk tahun baru? Nggak bisa. Itu masih pertengahan tahun Pak, bulan Juli. Jadi belum bisa masuk tahun 2026. Tapi tahun 2026 kita bisa masuki kalau kita berakhir tanggal 31 Desember 2025. Benar enggak? Jadi tahun baru, hal yang baru itu bisa terjadi. Kita bisa menjadi ciptaan yang baru kalau yang lama kita sudah berlalu. Enggak mungkin kita mengalami hal yang baru kalau yang lama masih ada. Karena itulah kalau saudara masih menyimpan dendam di tahun 2025, amarah tahun 2025, ya kecemburuan, iri hati, masalah di tahun 2025, maka saudara belum siap masuk tahun 2026. Karena nggak ada tempat. Karena di satu waktu harus ada satu. Tahun 2025 atau tahun 2026. Jadi kalau saudara masih menyimpan hal-hal yang lama di tahun 2025, saudara belum siap masuk tahun 2026. Makanya kalau saudara ingin mengalami berkat baru dari Tuhan, maka tinggalkan hal-hal lama di tahun 2025. Barulah saudara siap menerima berkat baru dari Tuhan, kasih karunia baru dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya ya. Ya, makanya kita jangan nyimpan dendam ya. Kalau saudara menyimpan dendam, maka saudara tidak siap menerima berkat baru dari Tuhan. Iya, kenapa? Nggak punya tempat. Iya, karena di satu waktu hanya ada satu tempat. Amin. Yang baru hanya bisa muncul kalau yang lama sudah berlalu. Makanya ayat itu tadi, kamu adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Jadi ciptaan yang baru bisa terjadi kalau yang lama sudah berlalu. Kalau yang lama belum berlalu, saudara bukan ciptaan yang baru, nggak mungkin terjadi. Hal yang sama juga dengan baptisan, saudara bisa dilahirkan kembali lewat baptisan kalau yang lama berlalu, dan itulah lewat pertobatan. Saudara matikan kehidupan saudara yang lama, barulah hal yang baru bisa muncul di dalam kehidupan saudara. Makanya baptisan hanya terjadi bagi orang yang bertobat, bagi orang yang telah menanggalkan hidup lamanya. Amin. Selama saudara masih hidup di dalam hidup yang lama, saudara tidak akan pernah mengalami kelahiran baru. Gak punya tempat. Hal yang sama juga dengan tahun baru, saudara tidak bisa mengalami hal yang baru kalau yang lama masih saudara simpan-simpan. Paham Bapak Ibu? Amin. Nah iya itu dia. Jadi kalau sekarang saudara ingin mengalami berkat baru dari Tuhan di tahun 2026 ini, mari dendam yang lama, amarah yang lama, singkirkan. Bye-bye. Itulah sebabnya juga istri Lot. Yesus mengingatkan, ingatlah akan istri Lot. Kenapa kita mengingat istri Lot? Apa yang kita ingat? Kecantikannya? Kegenitannya? Kemenorannya? Apakah bulu matanya anti badai? Apakah lipstiknya kayak gimana gitu Bapak Ibu? Apa yang kita ingat? Apa yang dia lakukan? Kesalahan yang dia lakukan. Apa kesalahan dilakukan oleh istri Lot Bapak Ibu?
Dia menengok ke belakang. Kalau dia menengok ke belakang, apa yang dia lihat? Dia kan baru meninggalkan Sodom dan Gomora, ya kan? Jadi kalau dia menoleh ke belakang, apa yang dia lihat? Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora bicara tentang apa? Dosa yang lama, kesalahan yang lama, dendam yang lama. Dan itu punya gambaran bagi setiap kita. Kalau saudara masuk tahun baru 2026 masih suka noleh-noleh ke yang lama, suka mengorek-ngorek dendam kepada istri saudara, kesalahan suami saudara, maka saudara akan menjadi istri Lot, menjadi tiang garam. Iya. Itu maknanya menoleh ke belakang, Bapak Ibu. Makanya saudara jangan suka menoleh ke belakang, ngorek-ngorek dosa yang lama. Ngorek-ngorek dosa pasangan yang lama, ngorek-ngorek dosa teman saudara yang lama. Oh, saudara menjadi tiang garam nanti. Amin Bapak Ibu, amin. Iya, jadi kalau saudara ingin diberkati di tahun yang baru ini, biarlah yang lama sudah berlalu, karena yang baru sudah datang. Amin. Supaya saudara siap menyongsong tahun baru, berkat baru, kemenangan baru, kesehatan, sukacita yang baru di dalam kehidupan kita. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala kita.